Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita lewat pujian ini, berkata bahwa Tuhan saja yang menjadi perisai dalam kehidupan kita. Tuhan saja yang menolong, menyertai, bahkan membukakan jalan dalam setiap apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita angkat pujian ini. Engkaulah perisaiku. Firman
bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Kepada hambanya saya persilakan. Kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapa di surga, terima kasih di mana kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami, Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Dan juga pada saat kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan boleh memberi kekuatan kepada kami, memberikan sukacita kepada kami, sehingga kami boleh makin kuat di dalam Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang Tuhan berikan kepada kami bekerja, Tuhan, yang mencerikan mata rohani kami, sehingga kami boleh senantiasa dipimpin oleh Roh-Mu, Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan juga yang menolong dia. Tuhan juga memampukan dia supaya kuasa-Mu boleh nyata, nama-Mu boleh dimuliakan, nama-Mu boleh ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin ya. Kalau kita saat ini melihat keadaan dunia ini, ditafsirkan semakin hari dunia ini semakin buruk, bukan semakin bagus. Kalau kita lihat, bahkan kita lihat bagaimana keadaan-keadaan saat ini. Melihat kita situasi saat ini, lihat banjir, bahkan ekonomi segala macam semakin memburuk. Dikatakan tahun 2023 krisis semakin parah. Ya. Krisis semakin parah itu diprediksi akan dunia ini. Adanya mengatakan dunia ini akan ada kiamat. Dikatakan itu bahasa itunya. Tapi saya melihat kenapa itu bisa terjadi. Apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Saya kembali merenungkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6. Kejadian pasal 3 ayat 6 itu yang akan dialami bagaimana dosa itu terjadi. Dosa besar itu terjadi di dalam Kejadian pasal 36. Ini yang sangat luar biasa kalau kita pikirkan. Saya kembali kita baca ini ulang. Ini memang sudah sering, tapi saya coba renungkan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Ya. Saya akan bacakan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kalau kita melihat di sana, pada saat Adam diciptakan oleh Tuhan, Adam tidak berdosa. Dan juga pada saat juga Hawa diciptakan, Hawa tidak berdosa. Sehingga mereka boleh di sana di Taman Eden bersekutu bersama dengan Tuhan di sana. Saya lihat di sana bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu pertama itu tidak berdosa. Karena itu ada kebersamaan dengan Tuhan. Kebersamaan itu dijalani oleh mereka. Nah, di sana kalau kita memperhatikan di sana, kenapa sebenarnya manusia itu berdosa? Karena Allah menciptakan manusia itu punya keinginan. Bukan robot. Ada keinginan.
Ternyata di sana ada 3 keinginan para pelajari. Ada keinginan daging, ada keinginan mata, dan juga ada keangkuhan hidup di sana. Jadi kalau kita perhatikan di sana, pada saat itu boleh dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu segambar, sepeta dengan Dia. Di dalam kesucian, di dalam kekudusan manusia itu ternyata ada juga keinginan. Sehingga pada saat itu walaupun mereka tidak berdosa, tetapi ada yang tidak senang. Karena itu kalau kita bandingkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 dan 2 di sana, bagaimana mulai iblis mempengaruhi mereka. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana kalau kita perhatikan di dalam ayat 3. Semua buah pohon itu jangan kau makan buahnya. Bukan? Kata jangan. Kalau ayat Kejadian pasal 2 ayat 16. Kalau Anda perhatikan nanti. Semua buah pohon ini bebas kau makan kata Tuhan. Bebas kau makan. Nah sehingga apa? Sehingga pemikiran Hawa dipengaruhi. Padahal dia sudah bersama-sama dengan Allah, tetapi pemikirannya dipengaruhi oleh apa? Keinginan tadi. Keinginan itulah yang membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Yang pertama dikatakan adalah keinginan daging. Keinginan daging itu bersangkut pautan dengan apa? Dengan kehidupan kita. Kehidupan kita, keinginan daging itu dipengaruhi dengan apa? Keinginan pada saat perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu sedap. Kata sedap ini berarti berkaitan dengan kedagingan kita. Kebutuhan daging kita dipengaruhi. Jadi kebutuhan daging. Keinginan daging itu mempengaruhi keinginan kita. Jadi kita diciptakan, manusia itu diciptakan bukan jadi robot. Tetapi punya keinginan. Tetapi keinginan itu tidak bisa dibendung oleh Hawa. Keinginan daging tidak bisa bendung. Akhirnya dia melihat, tertarik dia. Karena apa? Karena kebutuhan. Sehingga penasaran. Ya, ini yang kalau kita kaitkan, itu juga yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 4. Matius pasal 4 itu ayat 1 dikatakan ketika pada saat Tuhan Yesus dibaptis, dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di padang gurun itu di sana dia berpuasa 40 hari 40 malam. Pada saat itu dia ada lapar. Pada saat itu dikatakan ditawarkan oleh iblis tentang apa? Tentang kalau engkau anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti. Ini yang ditawarkan. Hal yang sama ditawarkan kepada Hawa, hal yang sama ditawarkan kepada Tuhan Yesus. Sehingga keinginan itu boleh dikatakan dia ingin. Sehingga Paulus membandingkan di dalam Galatia pasal 5, di sana ada 2 hal dikatakan. Pasal 5 ayat 19 sampai 21 itu membicarakan tentang 2 keinginan. Ada keinginan roh, ada keinginan daging di sana. Keinginan daging ini yang senantiasa merongrong diri manusia itu. Kalau kita lihat di sana, keinginan daging itu apa? Pesta pora, hawa nafsu, segala macam di sana ada keinginan. Nah, keinginan itulah yang mempengaruhi sehingga apa? Di sana Hawa mengikuti keinginan dagingnya. Kalau keinginan daging itu Anda bisa baca nanti, Bapak Ibu bisa baca dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Nah, baru setelah itu dikatakan keinginan apa? Keinginan mata. Ya. Karena dikatakan di sini dalam Kejadian pasal 3, 2 kali dikatakan
perempuan itu melihat pohon yang belum pernah dia lihat. Ya kan? Saya kira Hawa belum pernah melihat pohon yang di tengah itu. Tapi karena bisikan iblis itu dia memperhatikan. Melihat, oh benar juga, sedap kelihatannya. Enak ini, ya kan? Keinginan mata. Keinginan mata itu menimbulkan apa? Membuat pikiran juga enggak fokus. Ya kan? Karena itu anak muda dikatakan dari mana datangnya cinta, dari mata kurun ke hati gitu ya. Dari mata, pancaran mata itu yang senantiasa menggoda kita. Keinginan-keinginan itu dikatakan bahwa keinginan itu sedap untuk dilihat. Jadi dosa itu adalah sedap. Kalau dosa itu tidak sedap, nggak akan diikuti manusia. Dosa itu selalu enak. Benar nggak? Kalau dosa itu nggak enak, nggak akan dilakukan manusia. Tetapi karena enak dosa itu dilakukan. Ya kan? Jadi jangan bilang dosa itu nggak enak. Enak. Ya, karena apa? Dipengaruhi. Saya terpanjang. Keinginan mata itu boleh dikatakan terus sampai saat ini, keinginan mata itu masih ada di dalam diri manusia. Keinginan mata itu. Karena itu saya pikir kenapa orang Kristen pada saat dia menerima Yesus, dia tetap melakukan dosa. Karena masih ada keinginan dalam hati. Ada keinginan. Keinginan mata. Ya kan? Karena itu banyak orang Kristen juga pada saat pacaran pindah-pindah pacar gitu kan. Karena ada, dia melihat, oh itu lebih cantik ya. Oh pindah lagi, oh itu lebih cantik. Itu kan keinginan. Ya, keinginan mata kan. Bahkan keinginan mata itu diganti sekarang sangat canggih. Keinginan mata itu dialihkan sekarang ke apa? Ke teknologi. Akhirnya sekarang apa? Keinginan itu mempengaruhi. Pandangan mata itu mempengaruhi manusia kepada Allah. Sekarang kalau kita melihat keinginan mata itu, sekarang fokus kepada Allah sudah kurang. Itu yang diinginkan oleh iblis. Coba perhatikan saat-saat ini. Senantiasa orang saat ini sibuk apa? Sibuknya apa? Melihat HP. Keinginan mata kan? Ya, sebentar Facebook, sebentar ya, ini yang dilakukan ini keinginan mata. Keinginan mata itu diganti dengan teknologi sehingga apa? Mengaburkan, akhirnya jauh manusia itu dari Allah. Jauh dari Allah. Ya sehat aja kita adakan survei kepada anak-anak muda, kepada anak-anak remaja. Semua saat ini berfokus dengan apa? Dengan keinginan mata itu melalui apa? Sehingga banyak yang tertipu. Ya, dibikin fotonya cantik itu. Wah udah ketemu nggak cantik itu kan? Keinginan mata tertipu saat ini kan? Banyak yang ditipu saat ini orang. Ya kan? Dibikin anak gadis padahal udah janda gitu kan? Ketemu gitu kan? Ini keinginan mata ini saling merusak. Itu juga yang terjadi sebenarnya. Keinginan mata yang mendorong. Ya, makin hari sebenarnya iblis juga makin canggih. Iblis juga nggak mau tinggal diam. Dia bekerja terus. Makin maju teknologi semakin menjauhkan. Ini tujuan sebenarnya. Tujuan iblis. Ingin apa? Menghancurkan orang-orang percaya. Sehingga jauh dari Tuhan. Ini kan. Lihat anak-anak muda sekarang kalau main game. Bisa seharinya. Ya kan. Bahkan ada juga gini-gini. Wah gini-gini. Karena sudah penyakit gitu kan. Tangannya digini. Dia melihat gitu kan. Dia melihat seperti ada ritual ada di depannya. Di gini-gini. Sambil jalan gini-gini kan. Banyak anak-anak sekarang. Ini dipengaruhi apa? Keinginan mata. Sangat mempengaruhi hidup kita.
Akhirnya sudah kecil-kecil sudah pakai kacamata. Ya kan, merusak. Ya kan. Kalau dulu kita, waktu dulu kan baru 45 tahun baru mulai kabur, 50 tahun mulai kabur. Sekarang anak masih kecil udah pakai kacamata. Ini pengaruhnya. Akhirnya nggak bisa lagi baca Alkitab. Ya kan? Nah, ini keinginan mata itu yang terjadi di Taman Eden. Dia melihat keinginan mata itu. Keinginan mata bagaimana dia katakan. Karena itu pada saat kita bandingkan dalam Matius pasal 4. Tuhan Yesus dibawa ke bukit. Dia perlihatkan, dia lihat semua katanya. Yang ada di dunia ini. Kalau engkau tunduk kepada aku, akan memberikan semuanya kepadamu. Wah, luar biasa. Diperlihatkan semuanya harta dunia ini. Nah, inilah saat ini yang sering kita lihat. Keadaan sekarang sering kita lihat. Bagaimana sekarang manusia itu memperlihatkan kekayaannya. Ya kan? Lihatlah, kalau kita lihat artis-artis itu. Pakai yang 3 miliar. 4M semuanya gitu kan. Pamer rumahnya, mobilnya, segala macam. Ini keinginan mata itu memperlihatkan bahwa dunia ini semakin hari makin dikuasai oleh iblis. Nah, ini perlu kita renungkan bagaimana hal ini. Saya lihat baru keinginan mata ini sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi kehidupan terutama anak-anak Tuhan. Ya kan? Kita itu sebenarnya, kita sebagai anak Tuhan, sebenarnya kita sudah kudus, sudah sama dengan Adam dan Hawa. Dosa kita telah dihapuskan oleh Tuhan. Tinggal kita mau memilih mana, atau keinginan daging atau keinginan roh. Itu pilihan kita sekarang. Kan? Karena apa? Di dalam Kejadian ini semua buah pohon ini bebas kau makan, kata Tuhan. Itu dalam Kejadian pasal 2:16. Tapi iblis mengatakan, kalau iblis itu mengatakan di sini, ya, ayatnya yang kedua, ya ayat yang kedua, tentulah Allah. Ayat yang ke-1, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Ya, kita bandingkan dalam pasal 2 ayat 16, ya ini. Lalu Tuhan Allah berfirman lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, ada sedikit yang diputarkan oleh iblis sehingga memancing Hawa memberi jawab. Nah, ini sekarang teknologi sekarang mengaburkan pengajaran Tuhan dengan pengajaran dunia ini. Cuman satu kata, bebas dan jangan. Kata Tuhan bebas, kata iblis jangan. Ya kan? Ini yang tersatu, jangan bebas. Padahal Tuhan udah bebaskan. Ya kan? Iblis kata jangan, ya kan? Ini pura-pura pintar iblis ini. Cuma bebas jangan, Tuhan bilang bebas, ini jangan. Jadi terpancing. Benar-benar terpancing pintarnya iblis. Sehingga apa yang dikatakan Hawa. Lalu perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun rabah buahnya itu. Nanti kau mati. Ternyata kalau kita pikir di sini, Hawa itu sudah belajar tentang firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai orang kudus kita, orang kudus yang berdosa. Tetapi iblis itu selalu membisikkan supaya kita apa? Mengikuti keinginan daging kita. Ya. Keinginan daging kita itu supaya kita boleh jauh dari Tuhan.
Ya kan? Pintar saat ini. Kalau kita ditanya pasti tahu firman Tuhan. Tetapi iblis itu seolah-olah membelokkan sedikit. Antara doa dan dosa itu kan cuma satu. Bedanya cuma S. Ya. Doa tambah S dosa. Nah itu kan sedikit aja. Bebas jangan. Ya. Sehingga mempengaruhi pikiran. Jadi iblis sekarang itu mempengaruhi pikiran kita. Supaya kita boleh dikatakan jauh dari Tuhan. Jadi kita hanya memilih apakah kita mau menuruti keinginan roh atau keinginan daging. Ya, sebenarnya ini yang bisa lah. Tapi kalau kita nggak bisa lawan, kita cenderung mengikuti keinginan roh. Kenapa? Yang kedua, keangkuhan hidup. Kenapa sebenarnya Hawa dan Adam itu memakan buah itu? Ini satu pertanyaan. Karena Hawa berpikir dia mau sama dengan Allah. Jadi sebenarnya setelah dipengaruhi oleh iblis, Hawa ini ingin menyamai Tuhan. Sama dengan sifatnya si iblis. Kenapa si iblis dibuang dari surga? Karena juga dia dalam Yesaya dikatakan karena pemberontakannya maka dia dilemparkan ke bumi. Jadi sifat iblis itu adalah 3 hal. Dia mengatakan di sana keinginan daging dan keinginan mata dengan keangkuhan hidup. Itu yang akan mempengaruhi kehidupan anak-anak Tuhan saat ini. Keangkuhan hidup. Ya, ada dia makan itu supaya apa? Dia ingin sama dengan Tuhan. Nah indah, penasaran kan? Wah enak juga ya. Kalau saya nanti sama dengan Tuhan, ya tinggal ngomong ini jadi, tinggal ini pikiran dia kan? Ya. Jadi seperti dia memikir mungkin seperti jin. Kalau Anda memikirkan jin kan mau apa langsung. Mau makan langsung. Simsalabim makan. Ya ada kan. Nah dia mungkin juga berpikir seperti itu. Dia nggak memikirkan nggak capek kalau sama dengan Allah. Dia melihat ciptaan Allah sangat luar biasa. Sehingga dia mengingini juga sama dengan Allah. Sehingga dia mungkin juga berpikir nggak sibuk, saya nggak capek gitu. Tinggal ini jadi. Kadang-kadang juga dalam pemikiran kita seperti itu. Karena itu banyak orang yang sombong. Karena itu dalam Yeremia pasal 9 dikatakan di sana ayat 23-24 tidak. Katakan ada orang yang bermegah. Karena apa? Orang bermegah karena kekuatannya. Dia merbegah, ya kan? Memegahkan diri. Kalau kita lihat saat ini dalam politik, Rusia itu hancur karena apa? Berperang karena apa? Karena keangkuhan. Saya yang paling hebat katanya, ya kan? Jadi peranglah mereka dengan Ukraina. Tapi sampai saat ini kan belum beres, hancur semua. Bahkan dampaknya ini keangkuhan hidup. Karena 3 di sana dikatakan keangkuhan hidup dalam Yeremia pasal 9 itu ada 3 hal yang sangat mempengaruhi manusia. Kalau kita baca coba Yeremia pasal 9 ini berbicara. Kalau Anda Bapak Ibu baca dalam Yeremia ya, pasal 9 ini ya ayat yang 23 katakan di sini. Beginilah firman Tuhan, jangan orang bijak bermegah karena kebijakannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Nah, karena itu saat ini kalau dikatakan pergilah firman Tuhan, jangan orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan orang pintar jadi sombong karena apa? Karena kebijaksanaannya.
karena kepintarannya. Jangan menjadi sombong. Saat ini kalau kita lihat negara-negara saat ini seperti China saat ini, bagaimana mereka mulai ada kesombongan yang luar biasa. Saat ini mereka menciptakan matahari, ya kan? Menciptakan bulan. Tapi hanya sebentar aja. Cuma bertahan 1 menit udah mati gitu kan. Ya, nah, ini kan kesombongan teknologi. Ya kan? Dibuat sedemikian rupa ingin sama dengan Allah. Tapi apa yang terjadi? Hancur. Sumber dari penyakit dari Cina mungkin ya. Ya. Semua Covid itu dari Yunan. Semua bencana terjadi di sana. Tuhan sudah ingatkan. Jangan bermegah karena kebijaksanaan. Jangan bermegah karena apa? Kekuatannya. Ini sama dengan di Amerika itu. Bermegah karena apa? Kekuatan. Ya, mereka bilang bahwa mereka negara superpower gitu kan. Bagaimana mereka menguasai. Tapi saat ini kita lihat. Mereka tidak bisa apa-apa. Ketika perang antara Rusia dengan ini, ya kan? Ini juga terjadi. Baru terus dikatakan jangan bermegah karena kekayaan. Nah, sebenarnya senjata iblis hanya 3 ini yang mempengaruhi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita telusuri Alkitab, manusia jatuh hanya ketiga ini. Ini yang senjata manusia dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Ini yang dipakai oleh iblis. Nah, kalau kita sudah tahu senjata iblis itu apa, baru kita bisa memperlengkapi diri kita. Bagaimana caranya kita memperlengkapi diri kita? Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Iblis mencoba senjata itu kepada Hawa, berhasil. Dia coba kepada Yesus, tidak berhasil. Karena apa? Senjata Yesus ada. Senjata Yesus apa? Hanya sederhana. Apa dibilang? Ada tertulis. Itu senjatanya. Ubah roti ini menjadi apa? Batu ini menjadi roti. Ada tertulis dikatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi setiap firman. Wah, ini hebat. Jadi senjata kita yang diajarkan Yesus, kita mengatakan di dalam itu ada tertulis. Pada saat keinginan itu mau timbul, katakan ada tertulis. Ya, sehingga inilah. Sehingga kita punya senjata di dalam peperangan. Sehingga pada saat ini ada cewek yang apa, ada tertulis gitu kan. Ya, tulis gitu kan. Ada tertulis. Ya, supaya kita jangan memperhatikannya. Ya kan? Nah, sehingga apa? Kita menang dari godaan itu. Ya kan? Ada makanan enak gitu kan, ada tertulis. Manusia itu harus apa? Ya kan? Kadang-kadang itu, karena itu timbul kolesterol, timbul. Kadang, jadi apa? Jadi darah tinggi gitu, hanya stroke gitu kan. Kadang-kadang itu memang susah dilawan kedagingan ini ya. Kadang-kadang kalau udah ada makanan, ya kita perhatikan, aduh ingin udah gitu kan. Flag udah merah-merah gitu kan. Dia dimasak enak. Sekali makan pengen lagi gitu kan. Nah, ini masalahnya terjadi. Susah. Kadang-kadang kita harus bisa menang. Untuk apa? Mengendalikan keinginan kita. Ya kan? Banyak seperti itu, keinginan kendalikan. Ada juga yang terlalu mengendalikan supaya dari gemuk jadi kurus, dikendalikan akhirnya jadi sakit juga. Ya kan? Kadang-kadang seperti itu.
Nah inilah perlu kita pelajari supaya kita bisa berkemenang. Berkemenangan dalam hidup kita, karena iblis itu senantiasa mengikuti orang-orang percaya. Contohnya pada saat Petrus, pada saat itu dikatakan, pada saat Tuhan Yesus memberitahu tentang kematiannya. Tapi Petrus marah pada Yesus. Sehingga Tuhan Yesus katakan, "Hei iblis yang ada di dalammu." Ternyata ada iblis di hati Petrus itu yang menolak penderitaan Yesus. Ya kan? Sepertinya rohani kan. Tapi Yesus melihat bahwa ada di balik itu. Iblis itu selalu mengikuti. Ini kan kita mulai ada tertulis gitu. Godaan-godaan itu ada tertulis, itu yang kita pakai. 3 kali Yesus mengatakan ada tertulis. Dia tidak mengarang, tapi Hawa mengarang. Hawa mengikuti apa yang diikuti oleh iblis, dikatakan oleh iblis, tetapi Hawa mengikutinya. Yesus enggak. Yesus enggak pernah mengikuti perintah iblis itu. Ada tertulis. Nah ini, yang kedua ada kenapa harus tertulis dalam hidup kita. Itu yang dikatakan. Di dalam juga bagaimana supaya kita hidup berkemenangan itu. Ternyata di dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 6 ayat yang boleh dikatakan di sana Efesus itu ayat 10 dikatakan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini, kita harus kuat. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan. Melawan apa? Melawan tipu muslihat iblis. Ya kan? Saat ini kita kan melawan tipu muslihat iblis. Karena apa? Karena musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat yang ada di dalam dunia. Nah inilah yang mempengaruhi pikiran kita. Jadi ada satu pemerintahan, ya, pemerintahan yang dipimpin oleh Lucifer sebenarnya. Yang punya penghulu-penghulu, yang punya pemerintahan, penghulu, bahkan dikatakan yang juga ada RT-nya, itu roh-roh jahat. Kalau roh-roh jahat itu cuma kerjanya apa? Kesurupan gitu kan. Itu kan. Ya. Sehingga kita harus lawan. Atau kata siapa si Nongol itu siapa tahu? Si Mongol ya. Kenapa orang Kristen makan babi katanya? Karena pada saat di Genesaret gerasak itu, ya kan? Tuhan suruhlah babi-babi itu, dikatakan saya mau pergi ke babi-babi itu katanya. Kata Tuhan, silakan. Jadi kalau kita makan babi berarti makan apa? Makan iblis juga gitu. Karena iblis itu ada di babi gitu kan. Ya kan? Jadi kita jangan takut kepada iblis karena kita sudah makan itu. Ya kan? Sudah makan iblisnya. Jadi kita jangan takut. Ya itu masalahnya, kita diberi kuasa. Ya. Kita diberi kuasa oleh apa? Oleh Tuhan. Pada saat kita percaya, kita diberikan kuasa. Itu sama dengan dikatakan dalam Alkitab. Dalam Markus 16. Markus 16 itu kita punya kuasa masing-masing. Coba kita. Jadi ini tanda-tanda orang beriman ini. Jadi Anda jangan takut ya, tanda kita sudah punya tanda. Kita buka Markus 16 ini sebentar. Ya, ini Markus, di kitab Markus yang ya ini Markus.
jarang dibuka ini. Coba baca Indri Markus 16. Oh enggak ada ya, Ibu Purlah. Markus 16 ayat 15. Ayat Markus 16 dari ayat 15 lah. Terus ayat 6 sampai Nah ini perkataan Yesus. Jadi kita punya tanda-tanda sebagai orang percaya. Ya kan? Itu tanda itu ada di kita masing-masing. Tanda itu pertama dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ya, kalau ada setan usir aja dari nama Tuhan. Ya kan? Kita harus bisa ini mengusir setan demi namaku. Ya. Jadi kalau ada kesurupan nggak usah, usir aja dalam nama Yesus. Ya kan sekarang ada. Kalau kita lihat itu kemunculan saat ini paranormal kan. Oh di sini ada katanya, di sini ada hantu, di sini ada hantu. Wah kursi roda jalan sendiri katanya. Usir aja dalam nama Yesus, gitu kan? Kita punya kuasa. Ya tanda-tanda ini dikatakan di sini akan menyertai demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, kadang-kadang indah. Inilah sebenarnya tanda yang kita punya ada di dalam diri kita. Tapi apa? Tanda itu mau disingkirkan oleh iblis. Sehingga pada saat kita, saya akan doakan tumpangin tangan sembuh. Datang iblis, masa bisa itu kan. Nah ini, jadi kadang-kadang berlawanan. Dalam pikiran kita dengan bisikan ini akhirnya kita ragu. Itulah yang dipengaruhi akhirnya Hawa ragu akan kuasa Tuhan. Ini kan tanda-tanda ini kadang-kadang kita membuat ragu kan. Kita sudah punya iman, wah saya percaya ini. Tapi ada bisikan, masa bisa? Ya yang lumpuh bisa berjalan, pikir aja kan. Jelaskan gitu kan. Hanya apa ada keraguan dalam diri kita. Padahal Tuhan sudah mengatakan tanda-tanda ini akan ada di dalam kamu. Tapi kita meragukan. Ya. Pernah enggak? Gitu kan? Bisikan iblis selalu. Ini yang dialami Yudas. Yudas itu kenapa dia menjual Yesus? Bukan karena keinginannya sebenarnya. Tapi karena keinginan bisikan iblis itu. Yang membuat dia menjual Yesus. Akhirnya apa? Dia kalah menghadapi kedagingan. Kita juga seperti itu dalam perjalanan hidup kita. Kita sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Yesus di salib. Dosa kita dihapuskan. Kita sudah bersama-sama dengan Allah. Tetapi apa? Di dalam perjalanan hidup kita, iblis terus membisikkannya. Itulah yang dikatakan dalam Yohanes pasal 13 ayat 2. Ketika ada perjamuan kudus di sana, datanglah si iblis membisikkan rencananya kepada Yudas. Udah, itu siapa? Ini nanti yang saya cium itulah tandanya. Itu Yesus. Ya kan?
Dibisikkan sehingga dia pergi dari perjamuan itu. Untuk apa? Melapor ke imam besar. Untuk apa? Menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping. Ini tandanya. Sehingga apa? Sehingga dia melakukan karena apa? Bukan karena keinginannya. Ini kadang-kadang gitu kan. Kenapa orang menyesal? Karena melakukan, karena tidak keinginannya. Oh, ya saya salah ini. Ya kan? Akhirnya menyesalkan kemudian kan. Pernah nggak orang menyesal dulu baru melakukan? Enggak, ya. Setelah melakukan baru menyesalkan. Kenapa? Roh Kudus mengingatkan dia supaya dia menyesal. Ya kadang seperti itu kan. Di antara kita ini, antara dua yang kita hadapi saat ini. Apakah kita mau setia dengan perkataan Tuhan atau tidak, tergantung sekarang kepada kita. Karena dosa kita telah ditebus oleh Tuhan. Sekarang dalam perjalanan, apakah kita mau mengikuti perintah Tuhan atau perintah iblis? Ya, karena itu dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suaraku pada hari ini, engkau diberkati. Ulangan pasal 28. Engkau akan diberkati, bahkan rumahmu akan diberkati, ladangmu akan diberkati. Bahkan semua akan diberkati. Kalau engkau tidak mendengarkan suara Tuhan pada hari ini, dikatakan, engkau kutuk. Ya. Ini lawannya dalam hidup kita. Di dalam perjanjian baru juga dituliskan. Kalau kita mengikuti keinginan daging, maka itu akan mempengaruhi hidup kita. Karena keinginan daging ini selalu mendominasi diri manusia. Karena nanti kalau ibu baca di rumah dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21 itu ada 15 keinginan daging. Keinginan roh apa? Keinginan roh itu hanya 9. Masih apa? Masih kalah 14. 6 ya? 6. Jadi keinginan daging itu ada sisanya 16. Lebih banyak keinginan daging dan keinginan roh. Ya. Jadi saja. Jadi kalau kita hidup sehari-hari mau mengikuti mana? Keinginan daging atau keinginan roh? Nah ini kan, ini perlu kita koreksi hidup kita. Wah, kalau enggak saya mau melakukan keinginan roh. Kalau kita mau melakukan keinginan roh, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Pada saat kita mau menuruti keinginan roh, maka ada kasih. Ada damai sejahtera dalam hidup kita. Ada sukacita dalam hidup kita. Ya, saya masuk tadi semua agak loyo ya. Nyanyi kan. Tadi lagu semangat itu semua gitu kan. Tapi nggak ada sukacita saya lihat ya. Ya semua gini. Bukan karena masker atau gimana gitu kan. Ya kan. Tapi saya lihat matanya. Wah, seperti kita capek hidup ini. Ya, kenapa? Kita tidak hidup dalam keinginan roh. Karena kalau kita hidup dalam keinginan daging, bebannya berat. Masa berat gitu. Ya. Ya terlihat. Sindur juga. Kalau EWL-nya nggak semangat, jemaatnya lebih nggak semangat. Ya kalau EWL-nya semangat gitu kan, pasti jemaatnya semangat juga kan. Ya. Jadi EWL itu mempengaruhi jemaat juga. Itu kadang-kadang. Mungkin ini udah capek ya, mengajar kita, apalagi anak-anak kan. Ya, nah ini seperti itu. Kita harus apa? Kita harus menekan keinginan daging kita. Karena itu matikan, buang. Itu dikatakan dalam Kolose. Keinginan daging itu harus dimatikan, terus dibuang. Sehingga
kita nanti hitung. Kita bandingkan, oh apakah keinginan roh itu sudah, Roh Kudus itu sudah mendominasi hidup kita atau keinginan daging. Kan gampang. Nanti Bapak Ibu coba tulis di rumah. Saya juga suka tulis 15. Tulis keinginan roh. Terus bandingkan. Oh ini marah. Oh udah gak marah lagi. Walaupun disakitin gak marah lagi. Coret ya bebas gitu kan. Ya. Terus main dukun gitu kan. Wah gak lagi. Coret. Berarti udah kurang 2 kan. 9 ini. Coret. Ah saya udah ada kasih. Tandain. Wah ada kasih dalam diri saya kan. Nah dibandingkan nanti hari demi hari. Kalau keinginan daging ini sudah menurun. Keinginan ini menonjol. Maka kita sudah bisa menguasai. Tapi kalau nggak ada perbandingan nanti akan berat. Ya. Dulu saya pemarah gitu kan. Sekarang nggak lagi. Ya kan. Pesta pora. Wah udah nggak lagi lah. Pesta pora. Coret gitu kan. Nah ini. Sehingga apa kita mulai dalam hidup kita. Oh ini udah berkurang. Sehingga kita akan senantiasa bisa hidup berkemenangan. Ya. Jadi yang kedua itu mulai rajin baca Alkitab lagi. Baca, hafalkan ayat Alkitab. Supaya ada senjatanya, ada tertulis gitu kan. Dalam kitab ini ada jangan nanti ada di Alkitab lah. Ada di Alkitab. Kata iblis di mana ayatnya gitu kan? Ada di Alkitab gitu. Kita kalah. Tuhan katakan ada tertulis gitu kan. Di mana? Oh di sini. Jadi ada buktinya ada. Kan orang Kristen kan gitu. Ada. Iya memang saya pernah baca ada di Alkitab. Tapi Alkitab yang mana gitu kan? Ini bisa kita kalah sama iblis. Ya kan? Ya, cobalah. 1 ayat 1 hari. Bisa nggak hafalnya? 1 ayat 1 hari. Berarti setahun 360 hari. Kalau setahun Anda 1 ayat 1 hari, berarti 360 ayat bisa dihafal. Bayangkan aja. Ya kan? Setuju? Yur, gimana? 1 ayat 1 aja, 1 ayat gitu. Sehari 1 ayat gitu. 2 ayat. Ya, kalau ke masjid saya satu pertemuan 1 minggu 10 ayat saya suruh. 10 ayat berarti 16 ke pertemuan mereka sudah menghafal 160 ayat. 160 ayat mereka hafal. Ya memang banyaknya lupa, tapi nanti pada saat kita lupa Roh Kudusnya mengingatkan. Karena apa yang kita hafalkan pada saat kita diingatkan oleh Roh Kudus. Ya ini. Jadi kita mulailah ada peperangan. Jangan hanya Rusia dan juga Ukraina yang perang, kita juga persiapkan senjata. Kenapa Amerika memikirkan senjata yang canggih? Kenapa Israel memikirkan senjatanya canggih? Kenapa juga? Nah kita juga harus memikirkan senjata apa yang kita pakai. Senjata apa? Mulai kita persiapkan senjata apa? Firman Tuhan. Ya kan? Ini ambil senjata, perlengkapan senjata Allah gitu. Kita persiapkan diri kita. Saya mau berperang gitu kan. Saya harus menang. Ini kan? Sehingga saya harus mempersiapkan senjata Allah. Ya kan? Sehingga pada saat kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini. Kami boleh belajar tentang firman Tuhan pada saat ini. Biarlah peristiwa yang terjadi di Taman Eden seperti yang dilakukan Hawa dan Adam. Mereka bisa dipengaruhi oleh iblis. Sehingga mereka melakukan apa yang dikatakan oleh iblis. Tapi kami melihat juga firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Setiap perkataan iblis bisa dijawab oleh Tuhan. Bahwa firman-Mu
adalah kebenaran. Tuhan, tolonglah kami dalam hidup kami. Dosa kami telah ditebus oleh Tuhan. Kami telah disucikan oleh Tuhan. Bahkan hidup kami seperti Adam dan Hawa yang punya keinginan. Biarlah keinginan kami ini dikuasai oleh Tuhan. Sehingga kami tidak mengikuti keinginan iblis. Tapi kami ingin mengikuti keinginan Tuhan di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami terus memperlengkapi diri kami dengan firman Tuhan. Sehingga kami dalam perjalanan hidup kami terus berkemenangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita terima kasih kepada Bapak Saud yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan, dalam setiap pekerjaan, dan dimanapun bersama keluarga. Dan saat ini kita mau memberikan persembahan syukur kepada Ibu Mei. Dipersilakan untuk doa persembahan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang boleh kami jalani sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan pimpinan dan segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu yang boleh kami terima dalam hidup kami. Khususnya berkat firman Tuhan yang telah kami dengar dari hamba-Mu. Biar kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan juga Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman. Kau memakai semakin luar biasa dimanapun Pendeta Saud berada. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya semuanya Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai langkah kehidupan Pak Saud. Dan tiba saatnya kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biar kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Dan yang mungkin belum bisa memberi di hari ini, Tuhan kiranya Engkau memberkati kehidupan kami semua. Dan biar kiranya ini semua boleh menyenangkan hati-Mu, dan apa yang kami persembahkan ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Engkau selama-lamanya, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kepada yang bertugas saya persilakan, mari kita angkat pujian, ku bawa korban syukur. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku Kepada pembaca warta saya persilakan. Salam Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan tadi. Ya, hati-hati, iblis memelintir firman Tuhan tadi ya. Akhirnya terpengaruh keinginan daging kita sehingga membuat kita jatuh. Ya, kita perlu waspada karena apalagi sekarang ini kan kesempatan berbuat memahami yang salah itu lebih banyak daripada dulu. Kalau dulu kan informasi dari mulut ke mulut, sekarang informasi di udara udah banyak. Yang asal pegang HP informasi apapun udah ada di situ.
Ya, yang muda-muda nih khususnya hati-hati. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Saud, terima kasih untuk yang lain yang melayani. Kita lihat warta. Persembahan minggu lalu total semuanya adalah 1.435.000. Ya, silakan Tuhan memberkati. Kita lanjutkan. Yang berulang tahun Pak Yopi sudah lewat. Nah, Tio sudah lewat. Roni tanggal 3 nih. Roni juga sudah lewat. Lanjut. Amos sudah lewat juga. Pak Rio besok ya. Hari tanggal berapa? Hari ini ya. Ya, selamat ulang tahun nih Pak Rio nih. Tanggal 14 ada Jenny ya. Siapa nih? Jericho ya, Jericho. Oke, yuk lanjut. Tanggal 17 Ibu Rosi, anak Rosi. 18 20 ya. Deborah. Ya, selamat ulang tahun. Ini cukup banyak. Ada lagi? Ulang tahun pernikahan pada tanggal 8 Pak Rio sama Ibu Anita. Berarti itu kemarin ya. Tuhan memberkati. Ya, kita lanjut. Yang bertugas ya minggu depan Bapak Ibu perhatikan semua hadir ya. Kecuali Natalia. Ayo kita lanjutkan. Khotbah Pak Yopi di Radio CP 103.5 FM setiap minggu pagi pukul 7 masih bisa terus didengarkan. Kita lanjutkan. Pokok doa kita. Ya, bangsa dan negara, Kota Bandung, gereja, pelayanan, pergumulan kesehatan. Ada tambahan lain Bapak Ibu? Ada? Oh ya, gempa di Tarutung ya, kita doakan ya. Nggak tahu kenapa berita ini tidak terangkat, mungkin karena peristiwa yang di Malang itu kali ya. Dan juga peristiwa Anies yang diusung sama Nasdem. Jadi sudah ke arah sana semua. Ya, politik kita, politik bangsa kita doakan. Ini lagi naik-naiknya ini semua. Saya kira kita mulailah berdoa untuk kelanjutan pemimpin kita ke depan, supaya ya terpilihlah yang nasionalis, yang membangun, yang jujur, yang tulus gitu ya. Jangan yang penting jadi presiden tapi dikendalikan oleh orang lain dan tidak bisa berbuat apa-apa, kan tidak baik juga. Ya, kita doakan karena bangsa ini bangsa yang sangat besar. Ya, kita berharap bisa membangun dengan lebih baik. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan dalam ibadah kami ini agar kami terus belajar firman Tuhan, taat kepada Tuhan, sehingga kami tidak tergoda oleh iblis yang bisa membangkitkan keinginan daging kami yang membuat kami bisa jatuh, sehingga diri kami didominasi oleh kelakuan-kelakuan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua, terima kasih untuk Pak Saud, berkati terus beliau, berkati ibu, kesehatan mereka, anak-anak juga, berikan jodoh kepada mereka. Orang yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua yang melayani yang lain. Kami doakan supaya Tuhan juga memberkati terus menerus. Biarlah semuanya boleh bersuka cita karena mengambil bagian di dalam memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran kami. Terima kasih untuk seluruh peralatan, untuk tempat, untuk apa saja yang bisa mendukung acara kami dalam ibadah ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa kepada Tuhan untuk gereja ini supaya Tuhan terus memberkati. Berkati Bu Yani supaya dia bisa cepat pulih. Berkatilah juga Pak Yopi terus menerus di masa usia mereka yang sudah 70 ini. Kiranya Tuhan terus menolong mereka. Dan juga kami berdoa agar Engkau juga memberkati bangsa kami ini. Tolonglah bangsa kami Bapak. Mohon belas kasihan-Mu supaya bangsa ini bisa menjadi lebih baik lagi.
Kami berdoa supaya Tuhan kiranya mengarahkan masyarakat untuk memilih ke depan pemimpin yang nasionalis, yang bekerja keras, yang jujur. Kami mohon Tuhan agar bangsa ini benar-benar dipimpin oleh orang-orang yang betul-betul memang ingin memajukan bangsa ini, ingin mensejahterakan masyarakat, ingin menjaga stabilitas bangsa kami. Dan juga kami doakan supaya ekonomi bangsa kami tidak menjadi jatuh, mengingat bahwa begitu banyak masalah ekonomi yang sedang muncul di berbagai macam negara, krisis ekonomi, krisis energi, krisis pangan. Tolonglah Bapa, kami juga berdoa supaya hasil panen para petani bisa menjadi lebih baik lagi di musim-musim panen yang akan datang, dan segala infrastruktur yang dibangun untuk itu supaya semuanya boleh berfungsi dengan baik sehingga kami bisa menjadi swasembada. Kami mohon Tuhan campur tangan, dan juga kami doakan supaya Tuhan kiranya terus menolong gereja Tuhan di Indonesia ini, supaya gereja Tuhan semakin menjadi saksi. Kami mohon belas kasihan-Mu agar anak-anak Tuhan benar-benar menjadi orang-orang yang setia, yang taat kepada Tuhan. Bahkan di dalam setiap pergaulan mereka menjadi berkat. Inilah harapan kami, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan benar-benar memancarkan kemuliaan Kristus lewat kehidupan kami, baik di masyarakat di mana kami tinggal, di mana kami bekerja, atau di dalam masyarakat sosial yang lainnya. Tolonglah ya Bapa yang baik, kami juga doakan supaya pekabaran Injil di negeri ini terus berjalan. Biarlah kuasa-Mu bekerja dengan sempurna, bangkitkan generasi-generasi baru, orang-orang yang setia, yang taat, yang bekerja keras, yang rela berkorban untuk Kristus. Kami doakan juga supaya Engkau memakai semua upaya kami memperkenalkan kasih-Mu kepada bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa memahami, mengenal kasih yang sebenarnya, kasih kekal, kasih sejati, kasih tanpa syarat melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami doakan juga agar hamba-Mu ini pun terus Kau berkati dalam rencana kekuningan, Kau pimpin kembali Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami musibah gempa bumi di Tarutung dan sekitarnya. Tuhan kiranya menolong mereka supaya bisa segera sembuh dari rasa trauma mereka, dan juga ada uluran tangan yang penuh kasih membantu mereka, baik itu dalam mendukung kebutuhan hidup mereka, memberikan kekuatan dan semangat baru, sehingga saudara-saudara kami tidak terpuruk, tapi justru kami rindu supaya hati mereka semakin terangkat kepada Tuhan. Karena itu biarlah kiranya untuk pembangunan atau renovasi bangunan-bangunan yang rusak kiranya juga boleh terrealisasi dengan cepat. Banyak orang yang membantunya juga. Inilah harapan kami. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Terima kasih, dan secara khusus untuk Pak Rio, Tuhan memberkati karena hari ini adalah ulang tahunnya. Tuhan campur tangan juga, dan terima kasih untuk ulang tahun pernikahan mereka di waktu kemarin. Terima kasih Bapak, kami serahkan keluarga ini terus ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk untuk Rosi, untuk Yeriko, untuk dan juga berdoa untuk Deborah yang akan berulang tahun, dan juga bersyukur untuk Amos, untuk Pak Yopi, untuk Tio, dan juga Tuhan untuk yang lain-lainnya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa berkati mereka semua, dan juga kami doakan supaya Tuhan menolong saudara-saudara kami yang sakit, agar Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Untuk Ibu Lili kami terus dukung dalam doa supaya dia boleh kuat, dan bahkan harapan kami pulih. Untuk Michael kami terus doakan Bapak supaya Engkau memberkati anak ini agar dia pun tetap kuat, dan bahkan harapan kami juga bisa menjadi pulih kembali. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir, supaya Tuhan menolong untuk kembali bisa bersekutu bersama-sama. Apapun pergumulan hidup mereka, supaya mereka belajar membawanya kepada Tuhan, menyerahkannya di hadapan Tuhan. Tolonglah, karena kami sangat berharap agar mereka bisa hadir kembali di tengah-tengah kami sebagai satu anggota tubuh Kristus, satu gereja, untuk bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami ke depan. Tolonglah Bapak yang baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan kerajaan maut, ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai, dan biarlah setiap firman yang kita dengarkan boleh Tuhan materaikan di dalam hati kita masing-masing dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebab Kau besar, Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. sama-sama katakan, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, Engkau Allah yang besar dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan kami boleh melihat kuasa-Mu boleh nyata dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, apa yang kami telah lalui, dan kami percaya apa yang akan kami hadapi ke depannya nanti, kami boleh melihat Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik, itu semuanya karena anugerah-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan untuk pujian, penyembahan, bahkan Tuhan kebenaran firman-Mu, kiranya itu semuanya boleh menguatkan kami pribadi lepas pribadi, bahkan Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat ibadah kami. Dan kami juga menyerahkan Bapa untuk pulangnya kami dari tempat ini, kiranya Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang melindungi, memberikan kesehatan, kekuatan dalam sepanjang minggu yang akan kami lewati Tuhan ke depannya Tuhan. Kami mau serahkan, biarlah Engkau Allah yang ambil alih, dan biarlah Engkau Allah yang tetap selalu melindungi kami, dan biarlah itu boleh kami lihat, boleh kami rasakan dalam sepanjang minggu dan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur.